Laki-laki muslim tidak diperkenankan untuk isbal. Isbal adalah menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki. Kata Nabi SAW, celana yang di bawah mata kaki maka tepatnya di neraka. Orangnya maksudnya. Nabi SAW pernah melewati seorang sahabat Nabi yang Nabi SAW melihat bajunya di bawah mata kaki. Maka Nabi pegang setengah betisnya. Nabi bilang tempatnya baju laki-laki di sini. Anggaplah ini tangan saya, ini kaki. Maka Nabi pegang setengah betis. Kemudian beliau bilang, bila enggan maka tidak hak yang lebih dari ini dipegang pas di mata kaki. Itu menunjukkan bahwa laki-laki tempatnya celananya paling ujung adalah di atasnya mata kaki. Seorang laki-laki yang lain pernah ditegur yang mirip-mirip oleh Umar. Umar bilang, Fulan, kamu haid. Maka Fulan ini mengatakan, mana ada laki-laki haid? Maka Umar mengatakan, tapi bajumu baju dengan syariat perempuan. Maksudnya Umar adalah, tapi bajumu di bawahnya mata kaki. Sementara di bawah mata kaki itu syariat buat perempuan. Maka kemudian Umar minta untuk diambilkan alat pemotong, lalu kemudian dipotong sampai benang-benangnya terurai. Itu menunjukkan bahwa syariat buat perempuan di bawah mata kaki. Sedangkan syariat bagi laki-laki maksimal di atas mata kaki. Sebagian orang ada yang mereka tahu bahwa ada dalil-dalil dan hadis-hadis yang banyak tentang larangan isbal. Ancaman-ancaman terhadap laki-laki yang celananya di bawah mata kaki ada banyak. Tapi mereka tidak mau menjalankannya karena banyak faktor. Faktor pertama adalah faktor syahwat. Syahwat itu artinya apa? Karena mengikuti hawa nafsu. Malu. Mereka bilang nanti dibilangin orang kebanjiran. Ini faktor syahwat. Saya dengar langsung dari seorang bapak-bapak. Teman-temannya semua dari minggu lalu setelah kajian langsung potong celana. Bapak itu tidak mau. Nah ini beliau ketika ditanya kenapa bapak tidak mau potong celana seperti bapak-bapak yang lain. Karena kantornya bareng. Itu mereka sama-sama petinggi bandara. Alasannya kenapa? Enggak ada. Pokoknya saya nggak mau aja. Bagaimana dengan hadis yang kemarin? Ya saya belum bisa menerima aja. Sudah banyak dalilnya dia dengar. Dia tolak hanya dengan alasan pokoknya saya nggak mau aja. Berarti ini apa namanya? Syahwat. Sesuatu yang sangat mungkar. Faktor yang kedua, orang tidak mau potong celananya, tidak mau di atas mata kaki karena syubhat. Syubhat itu artinya ada sesuatu yang mungkin samar-samar, dia pikir itu benar padahal salah. Ada yang bilang kalau memang tidak boleh isbal, kenapa kita pakai kaos kaki? Maka jawabannya kaos kaki itu adalah penutup kaki. Berbeda dengan pakaian yang di atas itu penutup bagian atas. Yang satunya alas kaki, yang satunya penutup bagian atas. Perbedaan yang kedua, baju, gamis, celana, sarung, itu semua adalah menjulur dari atas ke bawah. Sedangkan kaos kaki, makainya dari bawah naik ke atas. Maka tidak bisa menyamakan dua hal yang beda. Kebiasaan orang yang suka mendengarkan syubhat adalah menyamakan yang tidak sama. Seperti syair dibilang musik, ayat Injil dibilang mirip ayat Quran. Itu kan kemudian membuktikan tentang orang yang kepalanya banyak dengan syubhat. Karena menyamakan yang tak sama. Syubhat yang kedua, mereka bilang, tapi kan yang masuk neraka itu bajunya aja. Kita katakan, tidak mungkin bajunya saja. Karena tidak dikenakan azab pada benda. Tetapi pada kita pelakunya. Apa hukumnya rokok? Hukumnya rokok nggak ada. Kalau hukumnya membuang rokok, harus. Buat orang yang sudah ngerokok, ya buang rokok. Kalau hukumnya merokok, menghisap rokok, baru ada hukumnya. Maka kita tidak kenakan hukum itu pada bendanya, tapi pada kita yang menggunakannya. Syubhat yang ketiga, kata mereka, Raja Saudi aja isbal. Coba lihat bajunya Muhammad bin Salman, Raja Salman. Maka jawabannya gampang, bahwa Raja Salman, Muhammad bin Salman, dan siapapun raja di muka bumi ini, mereka semua hamba yang mereka harus tunduk terhadap aturan Islam. Aturan Islam ini tidak mengenal kaya dan miskin, tidak mengenal penguasa dan rakyat jelata. Maka mereka pun sama, apabila mereka tidak patuh, maka mereka pun masuk neraka. Buat apa kita berdalil dengan manusia biasa? Yang bisa dijadikan dalil itu adalah Nabi SAW dan para sahabatnya dalam kondisi mereka berijma'. Jangankan Raja Saudi, Abu Hurairah saja apabila salah maka nggak diikuti. Syubhat yang lain, nah ini yang berat. Sebagian orang mengatakan isbal itu baru berdosa kalau sombong. Kalau ditanya apa alasannya, kebanyakan ustadz-ustadz yang mereka tidak mau memotong celananya, ya karena lebih dari mata kaki, mereka mengatakan karena Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi. Ya, karena Nabi SAW mengatakan janganlah isbal, karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini kalau pakai sarung, maka dia kadang-kadang kalau bahasa kita melorot, turun dari tempatnya. Kalau saya tidak perhatikan dia suka melorot. Maka Nabi SAW mengatakan engkau tidak termasuk orang yang sombong. Lalu mereka memahaminya dibalik. Oh berarti kalau tidak sombong itu tidak apa-apa. Berarti celana, baju, jubah itu kalau di bawah mata kaki bagi laki-laki. Kalau tidak sombong maka tidak apa-apa. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah kita lihat bagaimana perkataan Abu Bakar tadi. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah,
sesungguhnya kalau saya tidak perhatikan, sarung saya melorot. Kalau dibalik, berarti kalau Abu Hurairah memperhatikan, maka sarungnya terjaga di tempatnya. Artinya tidak isbal. Maka ini kondisinya berbeda dengan orang yang seperti di zaman sekarang, mereka di bawah mata kaki celananya bukan karena tidak memperhatikan, melainkan karena sengaja. Kita memang sengaja kok, waktu beli celana, waktu jahit celana, memang sengaja maunya di bawah mata kaki. Bahkan ada yang memang punya prinsip celananya harus di bawahnya tumit. Jadi bagus kalau terinjak-injak. Apalagi kalau bahannya jeans. Nanti lama-lama dia koyak, orang bilang belel, nanti lama-lama jadi keren. Memang orang menyengaja. Kita kalau berdalil dengan perbuatan Abu Bakar maka tidak cocok. Karena Abu Bakar itu mengatakan, kalau saya tidak perhatikan. Adapun kita di zaman sekarang melakukannya secara kesengajaan. Syubhat yang lain, ada syubhat dan ini syubhat yang bagi saya paling berat. Karena menggunakan kaidah fikih. Kalau dikasih kepada penuntut ilmu ahlu sunnah yang baru mengaji, bisa jadi kena syubhat dan berat. Karena ilmiah, yaitu pakai kaidah hamlul mutlak alal muqayyad wajibun. Mengambil yang mutlak, didorong kepada yang muqayyad, itu wajib sifatnya. Yaitu kaidah apabila ada dalil, satunya mutlak, satunya muqayyad, maka yang mutlak ini dibawa ke muqayyad. Yang umum adalah dalil-dalil tentang isbal tanpa sombong. Sedangkan yang muqayyad adalah ditakyid dengan sombong. Lalu mereka mengatakan, maka hadis ini dibawa kepada yang sombong. Berarti hanya berlaku apabila yang sombong. Yang tidak sombong maka tidak berlaku hadisnya. Kata Syekh Utsaimin, hanya bisa dilakukan hamlul mutlaq ala muqayyad kalau sebabnya sama. Tapi kalau sebabnya berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Yang satu sebabnya adalah tanpa kesombongan, yang satu lagi karena kesombongan. Maka Nabi SAW memaksudkan, ada kalanya orang diazab karena isbal meskipun gak sombong. Ada kalanya orang diazab karena isbal dan itu karena sombong. Dua hal yang berbeda. Adapun yang isbal tanpa kesombongan, maka sebagaimana hadis Nabi SAW yang umum. Nabi bilang, ma asfalan mina ka'baini fa finnar. Pakaian yang lebih dari 2 mata kaki, maka tempatnya di neraka, maksudnya orangnya. Ini tanpa kesombongan. Adapun yang dengan kesombongan, maka sudah kita baca di dalam buku ini. Ada banyak dalil-dalil yang mengatakan orang-orang yang isbal dengan kesombongan, maka mereka azab dengan beberapa hal. Allah tidak akan ajak bicara, wala yanzur ilaihim, Allah tidak akan lihat mereka di hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa-dosa mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini 2 hal yang berbeda. Silakan teman-teman memilih yang mana teman-teman mau. Semoga nggak ada lagi yang bilang, pokoknya saya nggak mau. Kenapa? Pokoknya nggak apa-apa. Pokoknya saya nggak terima aja. Karena saya khawatir orang-orang yang demikian itu mendapatkan azab dari Allah. Pernah terjadi suatu hari, seorang laki-laki berbicara dengan Ibnu Abbas tentang hukum seputar manasik haji. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah bersabda begini. Laki-laki itu menentang perkataan Nabi. Dia mengatakan, tapi Abu Bakar sama Umar berpendapat begini. Paham ya? Ketika berdiskusi, Ibnu Abbas bawakan hadis Nabi. Sedangkan orang ini membantah perkataan Nabi dengan membawakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Yang kita yakin gak mungkin Abu Bakar Umar itu menentang Nabi. Mungkin dianya aja yang salah paham. Maka kata Ibnu Abbas apa? Seolah-olah aku melihat ada bintang dilempar ke kepalamu dari atas langit. Ku katakan Nabi bersabda, kamu tentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini tadi kita bicara tentang hadis-hadis berkenaan dengan isbal. Lalu ada orang berkata, saya nggak mau. Kenapa? Pokoknya nggak mau aja. Ini bukan lagi ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ditentang dengan perkataannya dia sendiri. Kita menentang perkataan Nabi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kata Ibnu Abbas, sepertilah kamu dilempar dengan bintang atau batu dari langit. Ini kau tentang perkataan Nabi dengan perkataanmu sendiri. Saya tidak tahu apa yang dilempar dari langit untuk dirinya.